Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang pertemuan antara Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian terkait dalam rangka mendukung program pembangunan perumahan di Indonesia. Diskusi berfokus pada relaksasi kewajiban minimum untuk memfasilitasi pembiayaan sektor perumahan dan langkah-langkah untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah. Akhirnya Pak Prabowo menunaikan satu janjinya kepada rakyat Indonesia pembangunan 3 juta rumah, tinggal menunggu RPP pesangon bagi pensiun. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Di Departemen Keuangan menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden Republik Indonesia di Istana, ya, dengan Bapak Erik dan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Minimum uang perbankan yang ada di Bank Indonesia, yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah. Dan tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Ibu Sri Mulyani dan Pak Erik. Dan sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suhasil langsung bekerja, dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore di sini untuk bisa membuat lebih detail. Dan saya terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia, sangat gercep, ya, sangat cepat untuk mensupport. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak menjawab bahwa ke depan juga bukan hanya sektor perumahan, tapi juga misalnya soal hilirisasi. Sudah ada PBI-nya Pak, ya, saya dengar, bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 8%. Pak Erik juga sudah menyiapkan nanti bank-bank penyalur, bank-bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI dan sebagainya, dan juga swasta juga ya Pak, ya. Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia. Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa. Kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini, dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ada, Departemen Keuangan yang koordinir di sini, dan juga dari Bank Indonesia. Kami tegaskan, nomor 1, Bank Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mendukung penuh program-program Astacita. Akan secara bertahap meningkatkan pertumbuhan kita sampai kepada 8%. Nomor 2, dukungan-dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia salah satunya adalah melalui yang kami sebut adalah kebijakan insentif likuiditas makrobudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban GWM dari bank-bank. Pada hari ini rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4% menjadi 5% dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang akan dilakukan secara teknis besok. Nomor 3, kami terus juga akan terus melihat kembali, mengkaji kembali dukungan-dukungan apalagi dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan insentif likuiditas tadi untuk sektor-sektor yang lain.
termasuk hilirisasi pertanian maupun sektor-sektor yang lain yang Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mensukseskan program Asta Cita menuju pertumbuhan 8%. Jadi hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia, entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung satu sektor perumahan yang selama ini Pak Menteri Perumahan sudah menyampaikan. Di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam Undang-Undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220.000 MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5% 20 tahun. Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan. Sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erik dari BUMN, dan Pak Gub dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter. Kita optimis ini akan bisa di scale up, yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi, karena tadi 3 juta rumah. Yang kedua, kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai. Ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi baik dukungan ke sisi supply-nya yaitu para produser rumah maupun dari sisi demand-nya yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rakyat. Ya alhamdulillah saya rasa ini kerja nyata di mana dari pihak BI dan pemerintah ini berjibaku untuk menyelesaikan solusi-solusi yang baik buat rakyat dan masyarakat. Dan sebenarnya hal ini kita pernah dilakukan pada saat COVID ya Bu ya, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerjasama ini. Bapak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat ini bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara sesama, dan juga memberikan daripada solusi yang selama ini merupakan backlog yang cukup panjang rumah-rumah ini. Dari inilah terobosan-terobosan yang diberikan, dan insya Allah angkanya signifikan, tapi kita tidak mau panjang lebar dulu karena besok tim tenisnya. Tetapi di sisi itu tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri. Luar biasa, Pak Menteri ini kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa.